Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Kita sampai pada materi lanjutan dari materi yang awal kemarin, yakni proses penjelajahan bangsa samudra yang kemarin. Kalau yang saat ini yang kedua adalah penjajahan bangsa Portugis di Indonesia, ya kan? Yakni 1509 sampai dengan 1526. Ya, ini rentang waktu. Ciri khas sejarah kan ada angka tahunnya. Latar belakang ya. Nah, ini ya latar belakang. Yakni semangat berpetualang, semangat menyebarkan agama atau gospel, dan terputusnya perdagangan di Laut Tengah seperti yang kemarin saya ceritakan itu. Ya, semangat petualang ini untuk membuktikan di latar belakang iptek dan ekonomi ya. Seperti yang saya terangkan beberapa hari yang lalu di papan tulis, yakni untuk membuktikan bumi itu bulat, teori heliosentris, dan untuk dorongan ekonomi untuk mendapatkan wilayah jajahan dan penghidupan yang lebih baik lagi. Ini ya awal ekspedisi Portugis ke Indonesia, yakni keberhasilan Christophorus Columbus menemukan wilayah baru, yakni benua Amerika itu, membuat Raja Portugis Manuel I tertarik untuk ikut serta dalam ekspedisi mencari wilayah baru. Vasco da Gama ditunjuk untuk melakukan ekspedisi samudra. Ya, sebelum Vasco da Gama sudah ada pelaut dari Portugis yang melakukan ekspedisi, yaitu Bartolomeu Dias. Ini ya gambar Vasco da Gama. Ya. Penjelajah dari Portugis tokoh-tokohnya adalah satu, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso da Buga. Ini ada Tugu Padrao, yakni Padrao adalah suatu batu prasasti yang berukuran besar yang bergambarkan lambang kerajaan Portugis, atau sekarang ganti nama Portugal ya, yang didirikan oleh para penjelajah Portugis sebagai bagian dari upaya klaim wilayah Portugal selama abad penjelajahan samudra. Itu ya, seperti salib ya. Bartolomeu Dias 1450 sampai 1500 Masehi. Raja John II dari Portugis menunjuk Bartolomeu Dias pada tanggal 10 Oktober 1486 sebagai kepala ekspedisi untuk berlayar mengelilingi ujung selatan Afrika dengan harapan mencari rute perdagangan baru menuju ke Asia. Pada tahun 1488, karena serangan ombak, terpaksa Bartolomeu Dias mendarat di ujung selatan benua Afrika yang kemudian hari dikenal dengan nama Tanjung Harapan. Padahal saat itu namanya adalah Tanjung Badai. Ini ya rute ekspedisi Bartolomeu Dias. Ya, yakni dari pelabuhan Lisabon bulan Agustus 1487. Itu adalah peta jalur perjalanan bangsa Portugis dipimpin oleh Bartolomeu Dias. Nah, ini petanya ya, seperti yang kemarin kita pakai peta dunia itu. Nah, ini dia, ya kan? Tuh, dari Lisabon sampai ke Tanjung Harapan atau ujung selatan benua Afrika ini ya. Nah, jelas kan? Ya, atau bahasa Inggrisnya Cape of Good Hope, Tanjung Harapan 1488 ya. 1 tahun ya di Lisabon pada bulan Agustus 1487 sampai di Tanjung Harapan 1488.
Selanjutnya, generasi selanjutnya yakni Vasco da Gama 1469 sampai 1524. Pada tanggal 8 Juli 1497, Raja Portugis Manuel I memerintahkan Vasco da Gama mengikuti jejak Bartolomeus Dias. Dalam pelayarannya, Vasco da Gama sempat singgah di pantai Afrika Timur. Atas petunjuk Mu'alim Moar, toko di Afrika Timur itu, Vasco da Gama melanjutkan ekspedisinya memasuki Samudra Hindia dan Laut Arab. Perjalanan Vasco da Gama tiba di Kalkuta, India pada tanggal 22 Mei 1498 Masehi. Di Kalkuta, Vasco da Gama berupaya mendirikan pos perdagangan. Ia membeli rempah-rempah untuk dikirim ke Portugis dan sebagian dijual ke negara-negara Eropa lainnya. Jadi dia mendapatkan rempah-rempah dari India kan. Ini dia peta pelayaran Vasco da Gama ya. Ini ya dari Portugal. Nah, dia berkeliling ke situ, muter-muter, balik lagi sampai di Lisabon, lalu ke Afrika Timur, balik lagi ke Afrika Selatan, ke Pulau Madagaskar, mengelilingi pantai timur Afrika. Dari pantai barat Afrika dia mengelilingi pantai Afrika Timur sampai di Laut Arab dan sampai di Samudra India, membeli rempah-rempah, dia balik lagi ke Eropa, begitu ya. Selanjutnya generasi yang ketiga yakni Alfonso da Buga 1453 sampai 1515 Masehi. Setelah beberapa lama menduduki Kalkuta atau India, orang Portugis sadar bahwa penghasil rempah-rempah bukanlah India, hanya pusat dagang dan menghasilkan rempah-rempah yang slow ya. Ada tempat lain yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah di Asia, yakni Malaka, yang lebih dekat dengan pusat rempah-rempah, meskipun Malaka itu bukan penghasil rempah-rempah yang utama juga ya. Oleh karena itu ekspedisi ke timur dilanjutkan kembali. Bagi Portugis, cara termudah menguasai perdagangan di sekitar Malaka adalah dengan merebut atau menguasai Malaka. Oleh karena itu dari Kalkuta, Portugis mengirimkan ekspedisi ke Malaka di bawah pimpinan Alfonso da Buga. Ekspedisi da Buga tersebut berhasil menaklukkan Malaka pada tahun 1511. Nah ini petanya anak-anak oleh Alfonso da Buga dari Portugal mengelilingi pantai Afrika ke Pulau Madagaskar, ke India atau di wilayah Goa itu, dan ke Indonesia atau Malaka, nanti sampai ke Maluku. Itu ya peta dunianya. Pengaruh Portugis di Indonesia, yakni satu, berkembangnya agama Katolik terutama di wilayah Maluku dan di sepanjang pantai utara Pulau Jawa, di Sumatera dan di Kalimantan ya. Berkembangnya aliran musik keroncong ya. Kalau di kita itu keroncong kesukaan Bung Karno dulu, tapi kalau di Eropa, Australia, Amerika itu musik jazz ya. Jazz itu keroncong, tapi keroncongnya orang sana barat. 3, peninggalan berupa benteng-benteng buatan Portugis seperti Tugu tadi, Padrau tadi ya. 4, adanya nama-nama orang Indonesia menggunakan nama Portugis atau bahasa Portugal ya. 5, peninggalan berupa meriam dan prasasti Padrau. Kebijakan Portugis di Maluku, yakni Portugis menjajah Indonesia dari tahun 1512 hingga 1641 Masehi. Beberapa kebijakan diterapkan di Indonesia terutama di daerah Maluku. Kebijakan tersebut diantaranya menanamkan kekuasaan di Maluku, yakni yang pertama menanamkan kekuasaan di Maluku, 2, menyebarkan agama Katolik, 3, mengembangkan bahasa dan musik keroncong, dan 4, memonopoli perdagangan.
Dampak kebijakan Portugis ini, satu, terganggunya sistem perdagangan ya, karena tidak sesuai, tidak boleh berdagang dengan bangsa yang lain, dimonopoli oleh Portugis. Dua, agama Katolik mulai menyebar di daerah yang diduduki Portugis, terutama Maluku ya dan Sumatera ya. Tiga, rakyat menjadi miskin dan menderita. Empat, munculnya rasa persatuan untuk melawan bangsa Portugis di Maluku terutama. Bahasa Portugis bercampur dan memperkaya perbendaharaan kata serta mempengaruhi nama-nama keluarga di daerah Maluku. Demikian ya dari paparan video ini atau PowerPoint atau PPT ini, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.